Part 7. Setelah mendengar perkataan dari Roman Dimitri, para penduduk pun bertanya-tanya, apakah yang dikatakan oleh Roman adalah kebenaran, dan salah satu dari mereka pun teringat dengan salah satu temannya yang mencari pekerjaan ke mansion Baron Red. Tidak berselang lama kabar mengenai temannya pun menghilang seperti ditelan bumi, sehingga dia mengira kalau temannya tersebut sudah dikirim ke ibu kota untuk bekerja. Namun setelah Roman berkata seperti itu, dia pun berpikir kalau temannya tersebut sudah dijual oleh Baron Red. Roman pun lalu memberikan kebenaran tentang Count Rondon kembali, ketika dia bertanya kepada Count Rondon tentang kenapa dia bersedia menerima semua kesalahpahaman tersebut dari para penduduk, dan Count Rondon malah balik bertanya kepadanya, apakah ada gunanya memberitahukan tersebut kepada para penduduk, karena menurutnya, kalau raja yang berkuasa atas kerajaan Redford yang disalahkan dalam masa-masa krisis, bukan hanya kerusuhan seperti yang sudah terjadi, malah Count Rondon meyakini kalau hal tersebut akan menjadi kudeta dan kekacauan yang lebih besar. Lalu, Roman bertanya kepada Jacqueline, apakah kekacauan tersebut benar-benar keinginannya? Karena demi melunasi hutang kerajaan pada Golden Bank, Count Rondon membawa koin emas bersamanya, dan tentunya, itu adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun kecuali orang dalam, dan karena hal tersebut, Jacqueline yang hanya seorang penduduk biasa bisa tahu tentang informasi tersebut. Roman berpendapat, kalau ada orang yang memberikan informasi tersebut kepada Jacqueline, yang akhirnya, Roman pun bertanya kepada Jacqueline, siapa yang memberitahukan tentang informasi tersebut, serta bertanya juga, apakah orang tersebut masih ada di wilayah Redford. Para penduduk yang mendengar itu pun serentak menyebut, kalau orang yang memberikan informasi tersebut adalah pemilik kedai, dan setelah berpikir dengan jernih, Jacqueline pun menyadari, kalau dia sudah dihasut oleh pemilik kedai, karena setelah kejadian pembegalan terhadap Count Rondon tersebut, pemilik kedai pun menghilang tanpa jejak. Lalu, Roman berkata kembali kepada Jacqueline, apakah dirinya tidak berpikir ada yang aneh dengan kesatria Aura yang mereka bunuh bisa selemah itu? Meski dirinya bisa berkesempatan untuk melihat kebenarannya, tapi Jacqueline menolak mentah-mentah kebenaran tersebut dan malah mempercayai hasutan mata-mata dari kekaisaran, dan gara-gara tindakannya, Count Rondon yang sudah berjuang mati-matian demi kerajaan harus terluka, serta ksatria yang tidak bersalah harus menemui ajalnya, dan setelah semua kebenarannya terungkap, Roman dengan tegas berkata kepada Jacqueline, kalau dia bukanlah pahlawan untuk para penduduk. Para penduduk yang awalnya ingin menolong Jacqueline atas penangkapan yang dilakukan oleh Roman, setelah mengetahui kebenaran tersebut, mereka pun merasa bersalah dan membuang peralatan yang mereka bawa. Dan di sisi Jacqueline, dia yang meratapi kesalahannya, dia pun teringat dengan kejadian di masa lalu, ketika dia dan temannya sedang berbincang di kedai tersebut, dia yang menganggap Count Rondon adalah seorang pengkhianat, dia berkata kepada temannya, kalau meski dia kesulitan bekerja dengan Count Rondon, temannya tersebut pasti mendapatkan bayaran yang sangat besar. Namun temannya tersebut berkata kepada Jacqueline, kalau Count Rondon bukanlah orang yang jahat seperti rumor yang sudah beredar, dan meski dia ingin memberitahukan kebenarannya, temannya tersebut berkata kalau dia tidak bisa mengatakan hal tersebut, dan meminta Jacqueline untuk tidak terlalu membenci Count Rondon. Namun, Jacqueline yang mendengar itu, dia malah menuduh temannya tersebut sudah dicuci otak oleh Count Rondon. Setelah mengakui kesalahannya, Jacqueline, dengan terbata-bata meminta maaf kepada Roman, serta bertanya, apa yang harus ia lakukan untuk menebus kesalahannya tersebut. Meski dirinya tahu kebenarannya, situasi yang ia hadapi membuatnya sulit untuk menerima kenyataan tersebut. Dan kemudian, Roman dengan tegas, dia berkata kepada Jacqueline dengan mengatakan, Jacqueline, tidak seharusnya kau mengambil koin emas dan membagikannya pada orang-orang layaknya pahlawan. Kau harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Bahkan jika kau menangis meminta maaf, kan bukan seperti mereka yang mati bisa kembali. Untuk mencegah kejadian seperti ini terulang, aku harus membuatmu membayarnya. Dengarkan, penduduk Redford, ingat baik-baik hari ini, Jacqueline bukanlah pahlawan Redford. Dia tetap menjadi penyelamat kalian, penyelamat yang akan menerima kematian atas kesalahannya. Camkan baik-baik, kalau ada yang membuat kesalahan seperti ini lagi,
Tidak ada orang lain yang akan menggantikan hukuman atas kesalahan kecuali kalian sendiri. Setelah memenggal Jacqueline, di sisi lain, Count Rondon yang terlihat sedang menuju ke istana kerajaan Redford beserta dengan para kesatrianya, terlihat dia sedang meneguhkan hatinya, karena, kalau amarah penduduk sudah sampai pada batasnya, kekacauan akan berlanjut kalau keuangan kerajaan tidak kunjung kembali stabil, dan demi masa depan kerajaan Redford, dia tidak menyangka, kalau dirinya lah yang harus menggulingkan raja dari tahtanya, untuk menuju ke titik di mana kerajaan Redford menjadi lebih baik. Kemudian, Count Rondon berkata kepada kapten kesatrianya, kalau ksatria kerajaan menyerang mereka, Count Rondon memerintahkan mereka untuk tidak ragu-ragu membunuh komandan ksatria kerajaan, agar bisa menundukkan semua pasukan yang berada di bawah komandonya, karena pertarungan tersebut adalah pertarungan untuk mempertaruhkan kelangsungan kerajaannya. Karena, kalau mereka tidak berhasil menggulingkan raja mereka, Redford akan mengalami kehancuran total. Setelah sampai di istana kerajaan Redford, tak berselang lama, pintu gerbang istana pun terbuka dan muncullah para ordo ksatria keluarga kerajaan Redford dengan dipimpin oleh salah satu dari mereka yang mempunyai tanda luka di dahinya. Dan ketika Count Rondon berpikir kalau bentrokan melawan ksatria keluarga kerajaan tidak bisa dihindari lagi, pemimpin dari ordo ksatria keluarga kerajaan Redford pun berkata kepada Count Rondon, kalau ksatria keluarga kerajaan adalah ksatria yang melindungi keluarga kerajaan, dan jika ada pihak yang akan melawan raja, pria tersebut berkata kalau itu adalah kejahatan yang sangat besar. Namun tak diduga, pria tersebut berkata, kalau dia ingin kerajaan yang ia jaga ingin kembali ke jalan yang benar, maka dari itu, pria tersebut berkata kalau dia dan pasukannya akan seolah-olah tidak melihat dan mendengar apa yang akan dilakukan oleh Count Rondon, dan meminta Count Rondon untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Setelah jalannya terbuka dan berjalan menuju singgasana rajanya, Count Rondon tanpa basa-basi langsung membuka gerbang tempat ruangan tersebut dan berkata kepada raja kalau dia meminta ingin bertemu. Namun, ketika ia melihat ke singgasana raja, dia pun dikejutkan dengan rajanya yang sudah tergeletak tak bernyawa, dengan ditemani seberkas surat wasiat yang ditinggalkan oleh rajanya tersebut, dengan isi surat tersebut antara lain. Count Rondon, aku mendengar kau diserang. Aku tidak bisa mengendalikan diri karena amarahku setelah mendengar itu. Meski aku tahu perjuanganmu demi kerajaan Redford, aku benar-benar menyesal karena sudah mengabaikan semua itu. Aku meninggalkan surat ini karena aku ingin memberitahukan semuanya. Aku menerima surat yang memberitahukan kalau aku tidak menjalani kehidupan raja yang rusak. Katanya mereka akan membunuh anakku. Aku mengabaikan itu karena kukira itu hanya candaan, tapi itu menjadi kenyataan. Dan karena surat wasiat tersebut, akhirnya Count Rondon pun menyadari, kalau ada sesosok orang dengan power yang sangat besar, yang bisa mengancam keluarga kerajaan Redford. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.